Adik-adik, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, salam. Ya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan beribadah kepada Tuhan. Ada banyak anak-anak muda yang tidak punya kesempatan beribadah. Apalagi beberapa waktu ini saya membaca beberapa media sosial dihebohkan dengan aksi bunuh diri yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang ini. Menjadi tren terbaru. Bagaimana caranya mengakhiri hidup lebih cepat. Kenapa hal-hal seperti ini terjadi di tengah-tengah kehidupan anak-anak muda Kristen? Satu saja alasannya, karena mereka tidak mengenal kebenaran. Oleh karena itu, sebagai anak-anak muda yang masih hidup dalam kebenaran, ada alasan yang kuat bagi saya dan saudara ada di sini. Kita mencari, kita merindukan kebenaran itu. Amin. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua belajar kebenaran firman Tuhan. Dari 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. 2 Timotius 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang pertama. Teman-teman sekalian baca ayat yang kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yamres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Teman-teman, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus menuliskan surat ini dan ditujukan kepada seorang anak muda yang bernama Timotius. Ada banyak hal yang disampaikan kepada anak muda ini. Salah satu yang kita baca pada malam hari ini. Rasul Paulus menceritakan dalam suratnya kepada Timotius. Bahkan ia
akan berhadapan dengan kenyataan yang sungguh luar biasa. Dia akan berhadapan dengan realitas kehidupan jemaat yang dia layani. Realitas kehidupan manusia di hari-hari terakhir. Hal ini adalah sebuah kenyataan. Itu sebabnya dalam ayat yang pertama dikatakan ketahuilah. Ketahuilah. Artinya kamu harus benar-benar tahu. Kamu harus benar-benar mengerti. Kamu harus benar-benar pahami. Dan kamu harus benar-benar berhati-hati. Sebab kata ketahuilah di situ memiliki beberapa arti. Salah satu artinya kamu harus berhati-hati. Kamu harus ketahui dengan baik. Kamu harus pahami dengan baik. Sebuah kenyataan kehidupan yang tidak bisa disangkal. Mau tidak mau kamu harus berhadapan dengan kenyataan itu. Dan kenyataan itu disebut oleh Paulus sebagai hari-hari yang sulit. Hari-hari yang sulit. Atau masa-masa yang sukar. Timotius akan berhadapan dengan masa-masa yang sukar. Tantangan generasi muda sekarang ini bukanlah tantangan yang gampang, teman-teman sekalian. Tantangan kita generasi muda adalah tantangan yang sangat berat. Kita berhadapan dengan kenyataan kehidupan. Yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya dan saudara harus siap menghadapinya. Dan kalau kita tidak kuat menghadapi kenyataan kehidupan ini, maka kita akan menjadi anak-anak muda yang kalah. Di sini teman-teman sekalian, Rasul Paulus mengatakan masa-masa yang sukar itu akan datang. Dan masa yang sukar dan sulit itu ditandai dengan apa? Yang pertama di sini, masa yang sukar itu ditandai dengan manusia yang akan mencintai diri sendiri. Ini adalah kenyataan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Istilah mencintai diri sendiri di sini menunjukkan kepada bagaimana manusia itu tidak peduli dengan orang lain. Bagaimana manusia itu bersikap egois. Dia tidak lagi peduli dengan kepentingan orang lain. Mencintai diri sendiri. Ia menganggap dirinya yang paling inti dan yang lain tidak. Sebab istilah mencintai diri sendiri di sini itu dari kata Yunani, dari dua suku kata, dari kata philos dan auto. Dari kata philo atau philea, mencintai. Auto menunjukkan kepada diri sendiri. Mencintai dirinya sendiri. Menganggap dirinya yang paling penting daripada orang lain. Dan orang lain bukan siapa-siapa. Ini tantangan terberat dalam kehidupan saya dan saudara. Sebagai anak-anak muda. Dan ketika segala sesuatu berpusat kepada diri sendiri. Maka keadaan di sekeliling saya dan saudara tidak lagi kita pedulikan. Orang lain tidak penting bagi kita. Itu ciri khas orang yang peduli, yang mencintai dirinya sendiri. Tapi saya percaya di sini anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Amin.
Iya, yang tidak bikin diri inti. Kalau orang Kupang bilang jangan terlalu bikin diri inti nah. Iya, kira-kira ya. Jangan terlalu cari perhatian lah, kira-kira begitu ya. Orang yang bikin diri inti, dia menjadi pusat perhatian bila perlu. Tapi saya percaya di sini anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Amin. Ada begitu di sini kalau datang ibadah youth mau cari perhatian? Ada yang motivasinya berbeda, bukan datang cari Tuhan Yesus, tapi mau mau apa ya? Tebar pesona. Tidak ada ya. Semua kita datang dengan motivasi yang benar. Amin. Tidak mencintai diri sendiri. Ini masa yang sukar. Kemudian yang kedua di sini dikatakan, mereka akan menjadi hamba uang. Mereka akan mencintai uang. Selain mencintai diri sendiri, mereka mencintai uang. Semua kita butuh uang, amin. Amin. Iya. Semua kita butuh uang. Tapi uang tidak boleh menjadikan saya dan saudara orang yang diperamba dan uang menggerakkan kita untuk melakukan dosa. Sebab banyak orang berdosa gara-gara uang. Banyak orang berdosa gara-gara uang. Banyak orang mencuri hanya demi uang. Banyak orang korupsi hanya demi uang. Ini realita yang harus dihadapi oleh anak-anak muda sekarang. Kemudian yang berikut dikatakan masa yang sukar itu digambarkan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Istilah membual di sini teman-teman sekalian, mencirikan kebanggaan manusia atau kepercayaan kepada diri sendiri yang berlebihan. Menunjukkan kepada bagaimana ia menunjukkan dirinya. Menganggap dirinya lebih unggul dan mengungkapkan dengan kata-kata atau perbuatan. Kalau bahasa sederhananya omong tinggi. Tapi saya percaya di sini tidak ada anak-anak muda yang membual dan omong tinggi. Amin. Atau ada? Ada? Ini ciri khas manusia akhir zaman. Kalau ada. Dan ini disebut sebagai masa yang sukar. Kemudian teman-teman sekalian, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menjadi pemfitnah. Kata pemfitnah di sini menunjukkan atau memiliki arti harafiah penghujat. Mereka penganiaya, mereka akan menghina. Dan mereka juga akan menjadi kasar. Kata pemfitnah menunjukkan kepada ciri khas kehidupan yang bertentangan dengan kebenaran. Ya. Ciri khas kehidupan seseorang yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Amin teman-teman. Mungkin firman malam hari ini agak berat ya. Berat ya. Pemfitnah. Kan ada lagu siapa itu? Bukankah fitnah lebih kejam dari membunuh? Itu lagu dangdut ada itu ya. Mungkin adik-adik belum lahir ini lagu so ada. Tapi fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Karena dia menentang kebenaran. Menciptakan sesuatu di luar dari hal yang benar. Fitnah. Ada yang pernah fitnah teman di sini? Weh, kau tahu tidak? Dia itu begini.
Wih, kalau kau ada fitnah hanya dengan tujuan menjatuhkan, fitnah dengan tujuan merendahkan, fitnah dengan tujuan menghina, fitnah. Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ini keadaan manusia akhir zaman. Dikatakan mereka akan berontak terhadap orang tua. Berontak terhadap orang tua. Hal ini menunjukkan kepada ketegasan diri yang berhubungan dengan keadaan baik di rumah, di gereja, dimanapun saya dan saudara berada. Berontak terhadap orang tua. Tidak mau diatur oleh orang tua. Tidak mau ditegur dan tidak mau dinasihati. Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi. Amin. Amin. Jadi kalau ada yang tidak menghormati orang tua, yang berontak terhadap orang tua, saya tidak ancam, tidak ya. Tapi firman Tuhan berkata sebaliknya, umurmu akan pendek. Dalam pengertian kualitas kehidupanmu tidak diberkati. Kau tidak menunjukkan kualitas kehidupan yang baik. Karena kau tidak menghormati orang tua. Teman-teman sekalian, ini keadaan manusia akhir zaman. Kemudian yang berikut dikatakan tidak tahu berterima kasih. Ini adalah istilah untuk orang-orang yang telah diberi tapi tidak tahu berterima kasih. Tidak menghargai kasih karunia. Mereka benar-benar kehilangan rasa terima kasih. Kalau di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menunjukkan kepada ia tidak mengucap syukur atas kasih karunia yang ia telah terima. Anak-anak muda harusnya memahami ini dengan benar. Bahwa hidup kita ini kasih karunia. Amin. Amin. Jadi seluruh hidup kita harus mencirikan ucapan syukur terhadap kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Kemudian di sini dikatakan tidak mempedulikan agama. Tidak peduli dengan agama. Ini menunjuk kepada seseorang yang mengamati semua hukum Tuhan. Menganggap dirinya saleh atau taat dan murni. Namun ia tidak tunjukkan dalam kehidupan yang nyata. Dia tahu kebenaran. Dia mengerti kebenaran. Tapi tidak ditunjukkan dalam sikap hidup sehari-hari. Tidak peduli agama. Tidak peduli agama, tidak peduli gereja. Tidak peduli persekutuan, tidak peduli ibadah. Padahal dia tahu ibadah itu penting. Dia tahu berdoa itu penting tapi tidak berdoa. Membaca firman itu penting tapi tidak membaca firman. Ke gereja itu penting tapi tidak pergi ke gereja. Tidak peduli. Cuek, acuh, tak acuh. Ini keadaan yang dihadapi oleh Timotius. Yang juga sedang terjadi akhir-akhir ini. Dikatakan di sini tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi di sini
menunjukkan kepada sikap manusia yang tidak memiliki hati. Kalau terjemahan lurusnya di sini, tidak mengasihi itu artinya ia tidak punya hati. Tidak memiliki hati. Ada di sini yang datang tidak bawa hati? Halo? Ada yang datang tidak bawa hati? Saya percaya semua kita datang bawa hati. Hati itu harus menjadi hati yang di dalamnya ada kasih. Amin. Amin. Hati itu harus menjadi hati yang di dalamnya ada kasih. Hati kita adalah hati yang benar kalau di dalamnya ada kasih Kristus. Tapi sebaliknya hati kita menjadi hati yang kosong. Kalau kasih tidak ada di dalam hati kita. Sehingga kalau diterjemahkan secara lurus di sini, tidak tahu mengasihi itu artinya ia kehilangan hatinya. Ia kehilangan hatinya. Makanya ada dalam istilah bahasa Indonesia, ini orang tidak punya hati sama sekali. Ini orang tidak punya hati sama sekali. Itu apa? Itu menunjukkan kepada tidak mengasihi. Ini ciri khas kehidupan manusia di akhir zaman. Kemudian di sini dikatakan tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai di sini teman-teman sekalian. Menunjukkan kepada kurangnya kasih kemanusiaan atau kekeluargaan. Tidak mau berdamai juga diterjemahkan dengan tidak kenal ampun, kepala batu, tanpa belas kasih, keras kepala. Tidak mau berdamai itu. Ada beberapa terjemahan di sini, keras kepala, tanpa belas kasih, kepala batu, tidak kenal ampun. Adakah yang memahami pengertian-pengertian itu? Atau minimal pengertian itu kena di hatinya? Ada? Yang kepala batu, tanpa belas kasihan, keras kepala, tidak kenal ampun. Ada? Dengar teman-teman. Anak-anak muda yang benar itu adalah anak-anak muda yang suka mengampuni. Amin. Amin. Jangan keras kepala. Jangan kepala batu. Jangan tidak kenal ampun. Tapi harus suka berdamai. Berapa banyak anak-anak muda yang suka dendam. Menyimpan dendam dengan teman sesama. Dengan rekannya. Sudah kakak. Beta mau ampuni dia susah kakak. Dia sudah bikin sakit sapu hati. Bukan satu kali kak, 2 kali. Saya sayang dia setengah mati, dia kasih kecewa saya kak. Susah. Susah kak, saya ampuni dia kakak. Aduh kakak tidak rasa, saya yang rasa kak. 3 kali kak. Dia kecewain saya. Anak-anak muda yang benar, dia akan tetap suka berdamai. Sekalipun engkau dikecewakan. Amin. Amin. Iya. Hati kita harus menjadi hati yang cair. Ada ruang bagi damai di dalam hati saya dan saudara. Ada ruang bagi orang lain di dalam hati kita. Di dalam pikiran kita. Sehingga ketika orang bersalah kepada saya dan saudara, ada ruang pengampunan di dalam hati kita. Tapi kalau manusia akhir zaman yang tidak bertobat, tidak akan ada ruang di hatinya bagi orang lain. Saya percaya di sini hati kita punya ruang bagi orang lain. Amin. Amin. Masih ada kesempatan bagi teman kita yang salah untuk kita maafkan. Amin. Itu baru anak muda yang benar.
Jangan simpan akar kepahitan, jangan simpan sampah. Kakak Eta bilang, itu sampah-sampah itu harus dibuang. Jangan simpan karena hanya merusak hati, merusak pikiran. Hanya merusak perasaan. Benar. Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian yang berikut, ini masih banyak nih ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Suka menjelekkan orang. Iya. Suka menjelekkan orang. Kalau dalam terjemahan sekarang ini bully, suka bully orang gitu ya. Suka jelek-jelekan orang. Hanya dia yang benar, yang lain tidak. Orang lain salah. Tapi saya percaya di sini anak-anak muda yang menghargai orang lain. Amin. Amin. Tidak perlu menghina orang dan menjelekkan orang. Tidak perlu ya. Kemudian yang berikut teman-teman sekalian. Tidak dapat mengekang diri. Ya. Tidak dapat mengekang diri. Artinya tidak kehilangan kendali. Kalau dalam terjemahan lurus bahasa Yunaninya menunjukkan ia kehilangan kendali. Tidak bisa mengekang diri. Kendalinya terlepas. Kalau terjemahannya ia jadi liar. Pernah kuda yang terlepas kendalinya itu jadi liar. Dan di sini teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Manusia akhir zaman ditandai dengan ciri khas tidak dapat mengekang diri. Ya. Kemudian yang berikut dikatakan garang. Garang. Ini ciri khas manusia akhir zaman, garang. Kalau terjemahan lurusnya garang di sini brutal, brutal kira-kira begitu, brutal. Ada yang brutal di sini. Brutal. Kemarahannya itu luar biasa brutal. Kemudian yang berikut tidak suka yang baik. Kemudian suka mengkhianat. Ini luar biasa ini ya. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ciri khas manusia akhir zaman yang tidak hidup dalam kebenaran, suka berkhianat. Dalam pengertian di sini ia tidak benar-benar mampu dipercaya dan memegang janjinya. Tidak ada rasa kesetiaan di dalam dirinya, sulit dipercaya. Tapi saya percaya di sini anak-anak muda masih bisa dipercaya. Amin. Ada di sini yang sulit dipercaya. Kakak saya tidak percaya dia lah. Dia sudah hianati saya ini. Dulu dia bilang setia dengan saya. Tahu-tahu di sana juga dia ada setia. Itu pengkhianat. Teman-teman sekalian, manusia akhir zaman suka berkhianat, tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang. Ya. Artinya di sini tidak sabar. Tidak sabar. Anak-anak muda yang benar itu harus sabar. Amin. Coba bilang sama tetangga di sebelah kiri kanan, sabar. Sabar. Sedikit lagi khotbah mau selesai. Sabar, ini khotbah yang keras. Sedikit lagi mau selesai. Sabar. Kemudian yang berikut berlagak tahu. Artinya dia yang paling tahu, yang lain tidak tahu. Dia yang paling paham, dia yang paling mengerti, orang lain tidak mengerti. Sehingga orang lain berada dalam kendalinya. Ini manusia akhir zaman. Kemudian teman-teman sekalian, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Mereka mengikuti keinginan daging ini. Keinginan mata, keinginan hati, keinginan telinga. Daripada mereka mengikuti keinginan Allah. Kemudian di sini secara lahiriah menjalankan ibadah. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka menjalankan ibadah. Tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Justru mereka mengandalkan kekuatannya. Ibadah sih ibadah. Gereja sih gereja. Tapi motivasinya beribadah salah. Motivasinya bergereja salah. Tapi saya percaya di sini anak-anak muda adalah anak-anak muda yang memiliki motivasi yang benar. Amin. Kemudian di sini dikatakan sama seperti Yanes dan Yamres menentang Musa, demikian mereka menentang kebenaran. Teman-teman, kenal Yanes dan Yamres? Nama ini muncul di sini. Tapi Yanes dan Yamres ini adalah nama dukun Firaun yang menentang Musa. Pada waktu Musa membuat mujizat di depan Firaun, Yanes dan Yamres juga buat mujizat dan menentang Musa. Iya. Jadi di sini dukun-dukun penentang kebenaran. Iya. Ada yang masih percaya, masih percaya dukun di sini, lebih percaya Yanes dan Yamres daripada percaya kebenaran. Halo? Bapak pendeta, saya kena anak ini, bapi pupe dulu. Gitu. Ada yang masih begitu? Padahal salah makan rujak. Bilang kena anak ini. Ya? Dengar, manusia akhir zaman lebih percaya dukun. Lebih percaya dukun daripada percaya kebenaran. Yanes dan Yamres ini dukun Firaun. Mereka buat mujizat juga di hadapan Musa. Iya, mereka juga rubah tongkat jadi ular. Orang percaya juga dengan mereka. Tapi dengar, anak-anak Tuhan jangan dibodohi oleh dukun-dukun palsu. Amin. Jangan kalau belum dapat harim, diminta obat nona. Ada yang begitu. Biar satu kali senyum nona-nona lari iko. Ada yang begitu. Di sini sih tidak ada, di tempat lain sana ada. Biar satu kali senyum, nyong-nyong dong iko. Hei. Jangan percaya dukun. Amin. Amin. Baru sakit kepala sedikit langsung panggil ini, itu. Jangan. Percaya Tuhan. Amin. Jangan menjadi penentang kebenaran. Kemudian di sini teman-teman sekalian, yang paling terakhir adalah supaya kita bisa menjadi anak-anak muda yang kuat. Ayat 10 dikatakan, tetapi engkau ikutlah ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini caranya supaya kita menjadi anak muda yang kuat di akhir zaman ini. Ya. Ikuti ajaran yang benar. Ikuti teladan yang benar. Miliki pendirian yang kuat di dalam Tuhan. Miliki iman, miliki kesabaran, miliki kasih dan miliki ketekunan. Maka engkau akan bangkit menjadi anak-anak muda yang kuat di akhir zaman ini. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak terpengaruh dengan keadaan manusia di akhir zaman? Jawabannya ada pada ayat 10. Karena Paulus mempertentangkannya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Lakukan itu. Maka engkau akan menjadi anak-anak muda yang berbeda di akhir zaman ini. Amin. Tidak ada cara lain.
supaya saya dan saudara bisa hidup dengan baik. Tidak ada cara lain kecuali kita hidup dalam ajaran yang benar, dalam kebenaran firman, mengikuti teladan iman dari orang-orang yang menjadi panutan kita, dari tokoh-tokoh iman yang menjadi panutan saya dan saudara. Miliki kesabaran, miliki ketekunan, sabar dalam segala hal. Maka engkau akan melihat bagaimana engkau akan keluar menjadi anak-anak muda yang tidak mudah terpengaruh oleh dunia ini. Hari ini teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan ini kelihatannya keras untuk kita semua. Tapi ini tujuannya adalah supaya kita berwaspada dengan keadaan dunia sekarang ini. Sebab semakin hari dunia yang kita hidupi adalah dunia yang tidak bersahabat dengan kita semua. Oleh karena itu, mari perlengkapi diri sebagai anak muda, bangkit dari keadaanmu sekarang, jadilah berubah, jadilah berbeda. Tampil menjadi generasi yang luar biasa dalam Tuhan. Saya undang pemain musik, worship leader. Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan.